Selamat sore, Kak. Silakan, selamat sore. Tumben-tumben ngerempok. Dan masalah aku cerita. Masalah apa tuh? Sapo dak mi cerita lo kata saya nggak. Tenang, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Ada masalah apa yang mengganjal di hatimu? Dan masalahku tuh tak panyaman nak. Apa itu? Jadi saya sudah berputus asa. Kenapa sampai berputus asa? Masalah apa? Saya putus asa melanjutkan studi saya karena nilai-nilai saya yang begitu hancur, dan saya ingin terbuka kepada orang tua saya, tapi saya takut orang tua saya kecewa. Kalau boleh tahu, nilainya hancur itu gara-gara apa? Pasti ada sebabnya kan? Ya, sama itu karena kebebasan dalam pergaulan saya dan karena sikap saya yang selama ini terlalu menganggap biasa semua mata kuliah dan terlalu fokus dengan game sehingga nilai-nilai saya hancur. Jadi nilai-nilai kamu hancur gara-gara memang kotor HP le. Iya. Sebenarnya kalau kita menggunakan handphone tidak apa-apa, sewajarnya, tapi jangan sampai gara-gara terlalu fokus sama HP, wah kita masa bodoh dengan pelajaran kita. Contohnya sekarang toh, gara-gara terlalu fokus mau ke game, malah ku jalan-jalan, nah jadi terbengkalai itu nilaimu, mata kuliah yang tawar itu hancur. Nah, setahu saya kalau misalnya kita di satu mata kuliah error, apalagi kalau misalnya mata kuliah yang bersyarat, pasti tidak bisa menawar mata kuliah selanjutnya. Tapi bagaimana memang kalau sudah kebiasaan, Kak? Ini ya, itu bermain handphone lah sewajarnya. Bermain game boleh, wajar. Bermain game, bergaul itu pun bergaul itu yang sewajarnya. Jangan sampai pergaulan itu menjauhkan kita dari pendidikan kita. Pergaulan zaman sekarang, pergaulan anak muda itu yang merusak masa depan anak-anak sekarang kan. Pergaulan lewat HP, anak-anak bisa itu mengabaikan sekolah, apalagi kuliahnya kalau mahasiswa. Jadi keputusanmu bagaimana sekarang? Kamu maunya yang seperti apa sekarang? Kamu mau terbuka ke orang tua? Saya mau terbuka, tapi saya pusing bagaimana caranya. Saya takut orang tua saya kecewa, Pak. Ya, itulah resikonya. Berani melakukan sesuatu, harus berani mempertanggungjawabkan. Memang, kalau misalnya nanti kamu jujur ke orang tua kamu kalau begini mak, begini pak, nilai saya rusak, wah pasti memang orang tua kecewa. Tapi itulah risikonya. Tinggal bagaimana kita memperbaiki. Apakah kita mau mengambil keputusan untuk berhenti atau terus melanjutkan, karena kesempatan itu selalu ada. Jadi haruslah beranikan diri, bicara kepada orang tua. Kalau memang nilainya hancur, harus berani. Jangan takut nanti orang tua kamu kecewa atau marah, karena itu sudah konsekuensinya. Berani melakukan berarti ada penyesalan yang akan datang. Jadi berani ungkapkan saja ke orang tua, tapi ya secara perlahan-lahan, karena ya
setiap orang tua sih menginginkan anaknya itu sukses ya, terus bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sampai sarjana, sampai dia bekerja kan. Jadi Ya, nanti saya akan, kalau kembali ke rumah, nanti saya akan coba berbicara kepada orang tua saya tentang kuliah saya dan nilai-nilai saya yang hancur. kamu apa kamu mau mengambil keputusan yang seperti apa? Apakah kamu mau melanjutkannya atau kamu berhenti di tengah jalan begitu? Saya akan mencoba untuk terus melanjutkannya karena saya tidak ingin menghancurkan harapan orang tua saya. Iya, memang seharusnya seperti itu. Selagi masih ada kesempatan untuk melanjutkan memperbaiki kesalahan, itu pasti ada jalannya. Tapi satu, jangan lakukan kesalahan yang sama. Ambil pengalaman dari yang sebelumnya. Masa lagi tole pembawa itu kesalahan yang lalu kan pasti tambah morok mungkin atau. Jadi belajar dari pengalaman yang sekarang, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Atau bagaimana ya, kamu memang serius untuk melanjutkan studi? Iya, saya serius, Kak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada, karena orang tua mempunyai harapan yang sangat besar. Dia ingin melihat kamu menjadi orang yang sukses, supaya nanti suatu kelak engkau bisa membanggakan orang tuamu. Kan saya pernah mengalami apa yang kamu alami, pernah mengalami putus asa. Saya sudah sangat putus harapan, karena saya juga pernah nilai-nilai saya itu hancur, dan saya rasa saya tidak mampu lagi untuk melanjutkan studi ini. Tapi karena dorongan dari keluarga saya, dari semangat saya sendiri untuk mau terus belajar, untuk mau membanggakan orang tua saya terus, meskipun ya teman-teman saya sudah diwisuda waktu itu, saya belum. Saya sebenarnya saya sudah malu untuk pergi kuliah karena semua angkatan saya itu sudah diwisuda, lalu saya sendirian, nanti saya diejek-ejek orang. Tapi saya buang semua rasa itu, saya jauhkan dari pikiran saya. Yang ada di pikiran saya adalah saya akan terus melanjutkannya untuk terus menjadi kebanggaan orang tua saya. Seperti itu pun kamu harus seperti itu. Jangan menyerah, karena harapan orang tua itu adalah yang terbesar. Membahagiakan orang tua itu juga itu sangat besar. Jadi jangan hanya karena masalah nilai kamu hancur, kamu mau langsung menyerah begitu saja tanpa mencoba memperbaiki lagi. Kesempatan itu selalu ada kalau kita berusaha. Jadi lanjutkan, bicarakan dengan orang tuamu baik-baik, karena orang tua akan memaklumi itu. Mereka akan terus berusaha menjadikan anaknya yang lebih baik. Satu hal, jangan terlalu fokus sama handphone, jangan terlalu fokus sama pergaulan, karena pergaulan juga menjerumuskan ke dalam hal-hal yang baik. Handphone dipergunakan dengan baik kan, bisa sebagai sumber pengetahuan. Jadi manfaatkanlah waktumu, karena taruh dalam ingatan kamu bahwa
orang tua saya sudah capek-capek menyekolahkan saya, berusaha bekerja keras banting tulang demi membiayai pendidikan saya. Jadi ya, kamu jangan menyerah dulu. Jangan menyerah sebelum mencoba. Cobalah dulu dan terus lakukan itu. Oh iya kak, terima kasih sarannya kak. Saya akan mencoba terbuka kepada orang tua saya, dan saya akan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik karena saya adalah harapan terakhir orang tua saya. Terima kasih kak. Iya. Jadi bicarakan dengan orang tuamu. Ya, anak sengke kok, ya sengke. Lagu anak kah? Ya mau tuh konsekuensinya dia lakukan kesalahan, pasti dan sanksi dan hukuman le. Iya. Tapi jangan menyerah. Anak kok temu apa? Mau susu aku tuh. Saya emang mau tengaran tuh. Kan biasanya orang tua akan berkata seperti itu. Kamu tidak memikirkan kami yang sudah capek-capek. Disitulah kamu harus meminta maaf. Maafkan saya, Mak. Maafkan saya, Pak, karena itu semua kelalaian saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih fokus pada studi saya, akan mengejar cita-cita saya, dan saya akan membanggakan kalian. Begitu. Terima kasih kak. Ya, ya sudah.